got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang motivasi, kita semua pasti sudah mengetahui apa sih motivasi itu dan bagaimana sih motivasi itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intent, kesiapsiagaan, perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan stimulus untuk mencapai adanya tujuan. Selanjutnya, pengertian motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberikan dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuannya. Menurut para ahli, berpendapat bahwa motivasi berhubungan dengan tiga hal. Tiga hal sekaligus merupakan aspek dari motivasi tersebut. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, keadaan yang mendorong tingkah laku, yang kedua, tingkah laku yang didorong oleh keadaan, dan yang ketiga, tujuan dari tingkah laku tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli, maka pengertian motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam diri. Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan tertentu di dalam sistem neurofisiologis dalam diri manusia. Misalnya, adanya perubahan dalam sistem pencernaan menimbulkan motif lapar. Dan yang kedua, motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan, mula-mula merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak. Misalnya, si A terlibat dalam suatu diskusi. Karena dia merasa tertarik pada masalah yang akan dibicarakan, maka dia akan berbicara dengan suara yang cepat dan lancar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang bermotivasi mengadakan respon-respon yang bertujuan ke arah suatu tujuan. Respon-respon ini berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan energi dalam dirinya. Setiap respon merupakan suatu langkah ke arah mencapai tujuan. Misalnya, seseorang mahasiswa ingin mendapatkan IPK yang baik, maka ia akan belajar dengan keras, membaca buku, memahami materi dengan baik, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi, dalam membicarakan soal jenis-jenis motivasi, hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan Syaiful Bahri Zamarah berpendapat bahwa motivasi intrinsik itu merupakan keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri, dalam kurung internal individu, yang tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa adanya faktor dari luar.
Di dalam proses belajar, siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat dilihat dari kegiatan yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, bukan karena keinginan mendapatkan pujian, hadiah dari guru, dan lain-lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dikatakan ekstrinsik bila mahasiswa menyampaikan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Syaiful Bahri Zamaroh, mahasiswa belajar karena hendak mencapai angka tertinggi, diploma, gelar, kehormatan, pujian, disegani, dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar mahasiswa mau belajar. Di dalam kelas banyak sekali mahasiswa yang dorongan belajarnya memerlukan motivasi ekstrinsik. Mereka memerlukan perhatian dan pengarahan yang khusus dari dosen. Namun untuk hal ini tentunya motivasi ekstrinsik tidak lagi menjadi prioritas mahasiswa. Mereka harus membangkitkan sampai belajar dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan di perguruan tinggi. Motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, di antara lain yaitu 1. Cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua mahasiswa. Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi mahasiswa. Yang kedua adalah kemampuan. Dalam belajar dibutuhkan kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri mahasiswa. Misalnya, kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan daya pikir analisa. Dan juga yang ketiga adalah kondisi. Kondisi mahasiswa meliputi kondisi fisik atau kesehatan dan kondisi psikologis, misalnya emosi. Kondisi ini terkadang mengganggu aktivitas mahasiswa dalam kuliah. Misalnya saja, mahasiswa yang kurang sehat, motivasi belajarnya akan berbeda sewaktu dia dalam keadaan sehat. Begitu pula kondisi psikis mahasiswa. Misalnya dia sedang mengalami patah hati atau putus dari pacarnya. Hal ini berdampak buruk bagi mahasiswa yang tidak bisa menempatkan atau mengendalikan emosinya secara baik. Dia malah banyak murung daripada mengerjakan berbagai tugas-tugas perkuliahan. Dan juga yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mahasiswa meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kos, lingkungan kampus, dan juga lingkungan masyarakat. Dan yang kelima adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya emosi mahasiswa, gairah belajar, situasi belajar, dan situasi dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah cara dosen mengajar. Cara yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang dosen mempersiapkan diri sebelum mengajar. Ketepatan waktu, materi yang disampaikan, keakraban dengan mahasiswa, dan sejenisnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi meningkatkan motivasi. Kaum humanistik yakin bahwasanya motivasi itu dikontrol dari dalam individu itu sendiri. Kesadaran dari individual yang membuat individu terdorong untuk belajar.
Meskipun awalnya motivasi datang dari luar, namun untuk meyakinkan sebuah motivasi, maka individu sendirilah yang akan bergerak untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai indikator tingkah laku mahasiswa yang memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri. Menurut Clausemeter, dapat digambarkan sebagai berikut. Mahasiswa mulai mengerjakan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri atau dibahas secara kelompok. Kedua, berkunjung ke rumah atau kos teman, kakak kelas maupun ke rumah dosen atau situasi-situasi lain dalam rangka mendapatkan bahan masukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, dengan segala senang hati memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar sempurna. Yang keempat, mahasiswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilannya dalam belajar. Yang kelima, tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi meskipun dosen tidak ada di kelas. Yang keenam, selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan sarana yang ada di kampusnya. Yang ketujuh, mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan mahasiswa lainnya. Yang kedelapan, mempunyai interaksi yang harmonis dengan dosen-dosen. Yang kesembilan, menghemat dan memelihara harta benda sendiri atau milik orang lain. Yang ke-10, berani mengemukakan pendapatnya di ruangan kelas. Selain strategi-strategi di atas, terdapat berbagai alternatif lain sebagai upaya dan usaha yang dapat meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa. Seperti yang pertama, melalui pengembangan bahan pembelajaran, upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui pengembangan bahan belajar sudah dilakukan dengan mengacu kepada teknik-teknik, konsep-konsep atau teori-teori pengembangan dan penulisan modul. Misalnya menggunakan ilustrasi, gambar, grafis, dan lain-lain. Menggunakan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan siswa memahaminya. Penyajian materi dari yang sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sukar, dari yang jenis media yang disesuaikan karakteristik mata pelajaran ini. Dikemungkinkan guru atau siswa dalam proses pembelajaran dapat memilih jenis media yang sesuai karakteristik dan pola pembelajarannya dan kemungkinan pemanfaatannya secara kombinasi. Berarti kehadiran berbagai jenis media memungkinkan proses pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, melalui awal pembelajaran yang baik. Pertama, mengecek keadaan siswa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian siswa pada situasi pembelajaran yang akan dimulai. Dengan demikian, baik fisik dan mentalnya terjaga dan siap mengikuti pelajaran. Memusatkan perhatian berarti motivasi siswa sudah muncul. Yang kedua, mengutarakan mata pelajaran, judul, dan nomor modul yang akan dibahas atau didiskusikan dan diikuti dengan penjelasan singkat materi yang lalu serta kaitannya dengan modul yang didiskusikan. Perhatian siswa terhadap mata pelajaran bersangkutan sudah lebih dipusatkan melalui penjelasan hubungan materi yang lalu dengan materi yang dibahas sekarang. Berarti guru merangsang siswa untuk memunculkan informasi berupa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang telah ada dalam ingatan jangka panjangnya. Informasi yang telah dipunyai itu dapat mempermudah mempelajari informasi yang baru. Yang ketiga, membentuk kelompok untuk menunjang beberapa upaya tersebut di atas. Pada setiap bagian pendahuluan modul selalu menggunakan bahasa sapaan. Kaitan ini modul dengan modul sebelumnya. Tujuan, pokok materi, petunjuk cara mempelajari modul, dan petunjuk mengerjakan tes akhir modul sebagai balikan hasil belajar. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar mandiri. Berbagai alternatif di atas memungkinkan strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam upayanya untuk meningkatkan motivasi diri mereka dalam berprestasi di bidang akademik.
Dengan melakukan upaya tersebut, mahasiswa bisa mengikuti yang terbaik bagi mereka dalam memotivasi dirinya sendiri. Penutup kesimpulannya, yang pertama, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan, yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua, secara umum motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi dikatakan intrinsik apabila hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi yang dikatakan ekstrinsik apabila mahasiswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa diantaranya cita-cita atau aspirasi, kemampuan, kondisi mahasiswa, kondisi lingkungan, dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. 3. Motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar bagi mahasiswa, mempengaruhi intensitas kegiatan belajar. Motivasi dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dengan belajar. Makin tinggi tujuan belajar, maka akan semakin besar pula motivasinya. Dan semakin motivasi belajarnya, akan semakin kuat pula kegiatan belajarnya.